Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Asep Mulyana dapat menyapa Anda kembali dalam podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang peningkatan layanan kesehatan dan hak pasien khususnya di Provinsi Banten. Yang belakangan ini sering kita lihat berbagai unggahan masyarakat yang mengeluhkan tentang pengalaman mereka ketika mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit umum ataupun swasta atau bahkan di puskesmas. Nah, tentu kita perlu melihat persoalan ini secara objektif. Di sisi lain, memang pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, profesional, dan manusiawi. Namun, di sisi lain juga, kita juga harus memahami bahwa tenaga kesehatan memiliki beban dan tantangan yang tidak ringan. Mulai dari tingginya jumlah pasien, tekanan pekerjaan, hingga tuntutan layanan yang semakin besar. Dan tidak kalah penting, akan kita bahas apa langkah DPRD Provinsi Banten untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan tenaga kesehatan dan pasien sama-sama mendapatkan perlindungan. Telah hadir bersama saya di sini dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDIP, Bapak Yeremia Medropa. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Asep. Siap. Luar biasa, kita ketemu para pemirsa Betul. Banten TV. Iya. Jangan lewatkan, saksikan apa yang kami diskusikan berkaitan Setuju dengan banget. kesehatan. Setuju banget. Nah Bapak, bagaimana nih kegiatannya hari ini? Hari ini cukup padat, kemudian nanti setelah ini ada rapat. Kita akan teruskan rapat pembahasan berkaitan dengan KUA PPS 2027. Ya, tentunya salah satu itemnya nanti yang berkaitan dengan kesehatan tentunya di dalamnya. Karena kesehatan itu adalah urusan wajib, pelayanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan tentu kan topik ini yang kita akan bahas kan? Oke, betul. Berarti memang sejalan gitu ya, betul. Pak. Oke. Nah, sebagai pembuka Bapak, belakangan ini kan ramai di media sosial ya terkait adanya tenaga kesehatan yang dianggap kita katakan nyinyir seperti itu atau memberikan respon kurang baik kepada pasien. Kemarin banyak yang viral kalau saya lihat di media sosial seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak sebagai DPRD Provinsi Banten melihat fenomena ini, Pak? Pertama dulu berharap itu tidak akan terjadi di Provinsi Banten. Kalaupun ada, kita berharap untuk segera diperbaiki, jangan sampai terjadi. Mengapa demikian? Ketika kita ke rumah sakit itu, tentu ada alasan, yaitu untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kita ke rumah sakit itu tidak serta-merta datang ke rumah sakit, tetapi tentu kita ke sana untuk mendapatkan pengobatan, untuk masyarakat mendapatkan pengobatan. Nah, ketika dalam proses tersebut, maka pasien dan keluarganya tentu berharap ada pelayanan yang cepat, ada pelayanan yang ramah, ada pelayanan yang profesional, dan ada pelayanan yang manusiawi. Dan di sisi lain, tadi fasilitas instalasi kesehatan, apakah itu mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit, baik yang punya pemerintah maupun yang punya swasta, tentu mereka hadir untuk memberikan pelayanan tersebut. Saya katakan tadi bahwa yang perlu diperhatikan pertama adalah pelayanan yang cepat, kecepatan. Ketika misalnya datang ke rumah sakit, khususnya misalnya ke IGD atau instalasi gawat darurat, tentu membutuhkan penanganan yang cepat, yang tanggap, karena ini menyangkut nyawa. Dan oleh karena itu kecepatan ini sangat dibutuhkan. Kemudian dalam pelayanan yang cepat ini tidak hanya saja psikologi pasien itu sendiri, dan di sisi lain kita berharap bahwa pelayanan yang cepat ini jangan dibatasi oleh masalah administrasi misalnya, atau koordinasi internal misalnya. Tidak boleh terjadi demikian, karena tadi kecepatan itu yang harus dilakukan. Berikutnya adalah berkaitan dengan keramahan. Nah, keramahan ini dalam bagaimana
komunikasi petugas pelayanan kesehatan, baik misalnya perawat, baik dengan dokter, karena pasien itu kan berhak mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan misalnya diagnosa, kemudian apa sih tindakan medis berikutnya, kemudian berikutnya misalnya seperti apa biayanya, kemudian bagaimana proses BPJS yang misalnya kalau dilayani melalui BPJS. Jadi ini harus tersampaikan dengan komunikasi yang ramah kepada pasien dan keluarganya. Iya, setuju. Itu hak pasien yang harus didapatkan, dan itu juga merupakan kewajiban instalasi kesehatan, petugas kesehatan, apakah itu perawat, apakah itu dokter, apakah itu bagian administrasi, harus memberikan pelayanan yang begitu ramah, yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan bahwa selain daripada kecepatan, selain daripada keramahan, juga bagaimana tindakan yang diberikan adalah tindakan yang profesional, tindakan yang tidak mendiskriminasi apakah itu dia pasien BPJS atau pasien umum. Karena kan ini sama-sama bayar, walaupun misalnya punya BPJS, tapi kan tetap bayar. Ke rumah sakit kan tetap bayar. Betul. Begitu juga misalnya umum. Jadi pasien itu tidak boleh didiskriminasi karena metode pembiayaan, tidak boleh. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi tidak hanya serta-merta dilayani apa itu namanya seadanya, tetapi bagaimana misalnya ketika banyak pasien yang ada di rumah sakit. Nah, bagaimana proses antrian yang benar? Jadi bagaimana penanganan pasien yang baik. Jadi jangan sampai menumpuk, kemudian orang berharap kapan mau dilayani tanpa ada kejelasan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Khususnya misalnya di RSUD Banten ini. Saya kemarin mendengarkan aduan bahwa untuk mendapatkan misalnya pelayanan tes kesehatan tertentu harus menunggu antrian sampai berbulan-bulan. Nah, kemarin saya sudah telepon Pak Direktur itu untuk segera dibenahi. Itu tidak boleh terjadi. Jadi harus jelas misalnya antrian dan itu juga terukur. Ya, terukur pelayanan. Jadi standar pelayanan itu harus jelas, khususnya berkaitan dengan kecepatan dan dalam proses antrian. Sehingga ini kan tadi saya katakan harus secara profesional. Kemudian berikutnya bahwa yang diharapkan pasien berikutnya adalah bagaimana misalnya kenyamanan di rumah sakit, bagaimana apa itu namanya keamanan, bagaimana kebersihan, dan ini harus dijaga dengan baik. Kemudian tentu yang kita harapkan berikutnya adalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan ini adalah apa itu namanya, bagaimana rumah sakit atau manajemen rumah sakit itu mempunyai sebuah sistem pengaduan yang responsif. Ya, setuju. Karena pengaduan pasien, pengaduan kurang. pasien atau keluarganya jangan dianggap sebagai gangguan, tetapi harus diakomodir, harus ditampung secara responsif sebagai bahan koreksi dalam meningkatkan pelayanan. Sekali lagi bahwa tentu kepada rekan-rekan, ini tidak terjadi di Banten. Saya tahu rekan-rekan di Provinsi Banten khususnya melayani di 4 rumah sakit yang punya provinsi, RSUD Malimping, RSUD Banten, RSUD yang di Labuan, dan RSUD yang ada di wilayah Cilongrang. Mereka melayani dengan senyum, dengan ramah, dengan hati. Ya, itu. Dan yang belum misalnya, ya saya yakin ada semangat untuk meningkatkan tersebut. Dan kalau ada Bapak Ibu rakyat Banten yang mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan, ya, kami Komisi 5 DPRD Banten, ya,
bersedia untuk menerima aduan dan akan kami sampaikan ke pihak rumah sakit, khususnya misalnya yang rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Banten. Jadi bisa kita langsung sampaikan kepada kepala dinas kesehatan atau kepada direktur rumah sakit atau kepada manajemen rumah sakit untuk segera diperbaiki. Oke. Nah, Bapak sejalan dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait pelayanan publik ya, Bapak jatuhnya. Tentu yang kita harapkan bahwasanya pasien memang ingin mendapatkan pelayanan yang ramah, cepat dan profesional tadi. Nah, di Banten sendiri sejauh mana Bapak melihat Provinsi Banten, apakah memang pelayanan yang tadi sudah merata tidak hanya di RSUD saja ya Bapak, yang memang kalau misalkan kita lihat di RSUD memang biasanya untuk pelayanannya sudah sesuai dengan standarisasi, tapi apakah ada rumah sakit yang di luar dari RSUD yang belum memenuhi apa yang tadi Bapak sampaikan? Baik, aduan itu ada. Ada yang kami terima misalnya untuk mendapatkan ruang rawat inap yang susah sekali. Iya, ya. Itu pernah terjadi juga Pak di saya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana penanganan petugas yang tadi kurang ramah. Oleh karena itu tadi saya tekankan di sebelumnya bahwa kita berharap rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Banten mempunyai sistem pengaduan yang responsif. Saya ulang sekali lagi bahwa jangan menganggap aduan masyarakat itu sebagai gangguan, tetapi itu adalah merupakan koreksi dalam perbaikan rumah sakit. Khususnya misalnya kepada rumah sakit swasta misalnya, ketika pelayanan dengan baik, maka saya yakin akan orang lebih tergerak datang di rumah sakit. Maksudnya ketika dia sakit lebih prefer ke rumah sakit ini misalnya. Kemudian kepada masyarakat juga khususnya yang BPJS manfaatkan aplikasi mobile JKN. Nah, melalui aplikasi mobile JKN itu kita bisa melihat daftar rumah sakit yang jumlah rawat inapnya yang masih tersedia. Jumlah ICU-nya misalnya yang masih tersedia bisa kita lihat, walaupun memang ada jeda waktu yang mungkin ada delay ketika diupdate, tapi setidaknya ada referensi sehingga ketika mendapatkan rujukan potensi untuk mendapatkan apakah itu ruang perawatan yang tidak begitu lama, bisa kita peroleh informasi awal gitu kan ya. Tapi memang saya pernah menanyakan ini, apakah ini update atau tidak. Memang saya mendapatkan informasi ada beberapa waktu delay untuk mengupdate di mobile JKN. Tapi setidaknya ini merupakan rujukan awal, sehingga misalnya di rumah sakit A misalnya masih ada kamar 15. Sedangkan di rumah sakit B misalnya tinggal ada 2. Jadi kalau misalnya tinggal ada 2 ini kan potensi sudah ditempati orang lain kan tinggi kan ya. Tetapi kalau misalnya yang tersedia masih banyak kan kemungkinan bisa masih gitu punya peluang ke sana. Kita berbicara mengenai dengan pelayanan kesehatan. Ini tentu berkaitan dengan penanggulangan, kuratif artinya. Tapi yang lebih penting Kang Arif adalah bagaimana kita tidak sakit tentunya. Bagaimana kita tidak ke rumah sakit. Nah, ini sebetulnya poinnya. Berusaha sedemikian rupa jangan sampai sakit. Itu yang diharapkan. Betul. Karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehat itu adalah hal yang sesuatu yang kita idamkan sebenarnya, Kang Asep. Maka yang penting di sini adalah bagaimana pola pencegahan, ya, atau istilah kerennya sedikit itu ada namanya preventif. Langkah preventif pencegahan. Tapi sebelum preventif ini adalah tentu harus ada pemahaman, harus ada pengetahuan, harus ada informasi yang diperoleh bagaimana kita misalnya mencegah beberapa penyakit. Apalagi akhir-akhir ini kan yang lagi banyak informasi ini kasusnya ISPA ini, penyakit ISPA di Provinsi Banten yang saya dengar 2 atau 3 kali lipat ini terakhir ini masuk tinggi. Maka oleh karena itu dengan cuaca yang
sekarang ini kan lagi kering lah ya, ada musim El Nino yang tentu kan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita berharap masyarakat di Provinsi Banten ayo jaga kesehatan dengan baik. Melalui pertama adalah pola hidup. Pola hidup seperti apa? Pola hidup yang bersih dan sehat. Mulai dari apa? Rajin olahraga misalnya. Rajin bersih-bersih, rajin cuci tangan, bagaimana pola konsumsi makanan yang bergizi, yang bersih, yang aman tentunya. Dan harapan berikutnya bahwa dengan kita semakin sehat, maka kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Ketika kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, produktivitas hidup akan semakin meningkat. Ketika produktivitas hidup semakin meningkat, maka kesejahteraan akan meningkat. Karena bagian kesejahteraan ini kan yang kita terus idam-idamkan. Dan Kang Asep, sejahtera ini adalah bagian daripada cita-cita berdirinya Provinsi Banten. Nah, saya mau ingatkan ini, cita-cita berdirinya Provinsi Banten oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten itu adalah bagaimana mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Dan itu tercermin di logo Provinsi Banten. Betul. Dan saya ulang sekali lagi bahwa pegalan kata sejahtera ini itulah menjadi bagian salah satu yang kita idamkan bersama di Provinsi Banten. Dan kebetulan kami di Komisi 5 yang nomenklaturnya adalah kesejahteraan rakyat, dan itulah yang kami kawal di Komisi 5, bagaimana terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten, yang salah satu pilar pentingnya tadi adalah sehat. Kesehatan, betul. Itu kan Mas. Oke. Nah Pak, sangat menarik sekali pembahasannya karena sejauh ini yang yang kita bahas tadi memang banyak sekali, termasuk kesehatan ini memang pokok penting untuk khususnya masyarakat Banten untuk menjadikan sejahtera tadi. Nah, kalau misalkan kita tarik ke belakang terkait pembahasan pelayanan publik tadi, kalau misalkan kita berbicara jika ada tenaga kesehatan yang terbukti misalkan melakukan tindakan atau komunikasi yang tidak sesuai dengan standar pelayanan tadi, mekanisme pengawasan dan pembinaan apa yang memang sekiranya harus diberikan? Itu, Pak. Pertama adalah tentu ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang kurang di hati misalnya, saya sudah sampaikan di awal tadi, bisa sampaikan ke Komisi 5 DPRD Provinsi Banten untuk terus kita tindak lanjutin. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menekankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan manajemen rumah sakit yang ada di Provinsi Banten untuk memiliki sebuah mekanisme pengaduan yang responsif. Kemudian kepada rekan-rekan yang tentu terus melayani masyarakat, saya terus mengajak untuk melayani siapapun pasien, layanilah dengan senyum, layani dengan ramah, karena tentu kita berada di tugas tersebut adalah merupakan tugas panggilan untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Nah, kalau misalnya merasa itu bukan panggilannya untuk memberikan pelayanan yang mumpuni, maka ya tentu perlu bagaimana terus meningkatkan supaya memberikan pelayanan yang baik. Nah, itu kepada catatan kepada rekan-rekan yang ada yang terus melayani, baik misalnya administrasi, baik misalnya katakan perawat, baik misalnya para dokter atau tenaga medis lain, sehingga yang kasus viral itu di beberapa daerah itu yang apalagi sekarang loh kalau di media sosial kan cepat sekali netizen memberikan responsif tanggapan. Oleh karena itu ya sekali lagi ayo layani masyarakat dengan penuh hati, karena selain bagian tugas dan itu juga bagian amal ibadah. Setuju Bapak. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, dan saya harap kita bisa ngobrol lagi ke depannya nih Pak. Karena
sejalan banget. Dan memang kalau misalnya kita berbicara kesehatan, apalagi di Provinsi Banten, banyak yang perlu dibahas terkait kesejahteraan masyarakatnya, apalagi memang diukur dari kesehatan ya Bapak. Betul. Memang banyak stakeholder yang bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera, namun memang poin pentingnya adalah kesehatan tadi. Ya. Dan ternyata tidak terasa Bapak, waktu kita sudah di penghujung podcast hari ini. Saya senang sekali kalau ada diskusi nanti di lain kesempatan, lain topik, Siap, karena Bapak. diskusi ini kan memperkaya khasanah kita Betul, berpikir dan juga bertindak. Sekali lagi kan muaranya adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik, dengan Betul. semakin meningkat. Nah, boleh nanti Bapak kita jadwalkan untuk ngopi bareng gitu ya. Baik, siap. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya sudah berbincang-bincang khususnya dengan saya, menambah wawasan terkait kesehatan, dan tentunya terima kasih banyak juga kepada pemirsa Banten TV dimanapun yang sudah menyaksikan podcast kali ini yang sangat seru, dan terus saksikan podcast-podcast selanjutnya. Dan saya Asep Mulyana pamit undur diri beserta tim Banten TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.